Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, kita akan melakukan ibadah bersama-sama dalam ibadah live streaming hari ini di tempat Bapak Ibu Saudara berada. Saya berdoa kasih dan anugerah Tuhan melimpah dan tercurah bagi setiap kita. Pastikan saat kita melaksanakan ibadah pagi hari ini, kita benar-benar memiliki sebuah niat dan konsentrasi, sebuah fokus yang tidak terganggu dengan aktivitas yang lainnya. Pastikan Bapak Ibu Saudara kita betul-betul menggunakan waktu untuk beribadah pagi hari ini secara penuh, secara full dari awal sampai selesai. Dan di tempat Bapak Ibu Saudara berada, pastikan juga Bapak Ibu Saudara menyiapkan Alkitab, sehingga ketika nanti pada saat kita sama-sama belajar firman Tuhan, setiap kita pun bisa melihat kebenaran firman Tuhan dan sama-sama kita dikuatkan, sama-sama kita akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya percaya kasih dan hadirat Allah yang kudus akan melawat setiap kita, menjamah kehidupan kita dan mencurahkan berkatnya buat setiap kita. Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, persembahan Bapak Ibu Saudara yang akan Bapak Ibu Saudara persembahkan, silakan Bapak Ibu Saudara bisa transfer di nomor rekening yang tertera di layar kaca, dan tuliskan persembahan Bapak Ibu Saudara itu alokasinya untuk apa, seperti untuk perpuluhan kah, untuk ucapan syukur kah, atau untuk persembahan kasih kepada hamba Tuhan, tulis namanya kepada siapa, dan juga untuk persembahan berupa janji iman atau persembahan-persembahan lainnya. Tuliskan di keterangan transfernya tersebut, dan pastikan ketika Bapak Ibu sudah mentransfer persembahan Bapak Ibu Saudara, konfirmasikan di nomor WA kami atau di nomor telepon yang Bapak Ibu tahu kepada pengurus gereja yang ada, supaya persembahan Bapak Ibu Saudara yang setelah masuk dapat ditindaklanjuti oleh setiap kami. Dan saya percaya persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian akan jadi berkat di ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara juga bisa mempersembahkan persembahannya secara langsung dan hubungi pengurus gereja yang ada. Terima kasih, dan mari kita sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan, kita naikkan pujian penyembahan kita dan mempersiapkan hati kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sejak ku berjumpa dengan
Berkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sama-sama kita katakan, Tuhan baik untuk selamanya, berkat-Nya berlimpah seumur hidupku. Untuk selamanya, berkat-Nya berlimpah seumur hidupku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Saat dunia kecewakan,
selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai Ku cinta hadir-Mu, tempat kediaman-Mu Tuhan. tempat Kau hadir. Selamanya ku kagumi Kagumi akan-Mu Tuhan. kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya ku cintai Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Ku cinta hadir-Mu. Selamanya ku kagumi Selamanya kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu kasih-Mu selalu ada. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kau selalu ada untukku, Kau selalu Yesus. Yesus. Terima kasih. Kau baik, Kau selalu ada untuk menolongku. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun tidak bisa tatap muka secara langsung, paling tidak kita bisa bertemu dalam tatapan layar bersama. Haleluya, dalam ibadah online, pelayanan online ministry ini
untuk membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa hari ini Bapak Ibu Saudara biar dalam kondisi dan keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Kalaupun hari ini Bapak Ibu Saudara sedang bergumul dengan kesehatan, saya berdoa di tempat ini dalam nama Yesus, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan kesehatan yang prima kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, haleluya. Nah, hari ini bersama dengan saya kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita akan dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu hari ini di tempat Bapak Ibu Saudara berada, ambil Alkitab Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mengajak kita untuk bicara tentang sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul protokol ilahi dan protokol kesehatan. Haleluya. Protokol ilahi dan protokol kesehatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata protokol ini beberapa waktu belakangan ini menjadi sebuah kata yang tidak asing lagi didengar di telinga kebanyakan dari kita masyarakat Indonesia hari-hari ini, bahkan masyarakat dunia hari-hari ini. Kenapa? Karena memang kata protokol ini dikaitkan dengan sebuah pergumulan yang sedang terjadi, yaitu adanya pandemi COVID-19. Jadi diharuskan adanya sebuah pengambilan keputusan kebijakan dari pemerintah masing-masing negara termasuk di Indonesia supaya warga masyarakatnya mengikuti sebuah aturan main, yaitu dengan menetapkan adanya protokol kesehatan. Nah, arti daripada protokol itu sendiri adalah sebuah aturan atau ketetapan dari hasil keputusan bersama demi sebuah kesejahteraan dan kebaikan bersama. Jadi protokol adalah sebuah aturan yang ditetapkan, aturan yang dibuat untuk mendatangkan hasil demi kebaikan kita bersama. Nah, hari ini kita belajar tentang protokol ilahi dan protokol kesehatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak membagikan tema firman Tuhan dengan judul protokol ilahi vs atau lawan protokol kesehatan. Dan memang hari-hari ini ada banyak orang juga memiliki sebuah pandangan dan pemahaman yang memiliki sebuah pemahaman ekstrim di satu sisi saja, yaitu ada orang-orang yang berpegang kepada protokol ilahi dengan mengabaikan protokol kesehatan. Ada juga yang begitu pegang sekali protokol kesehatan sehingga mengabaikan protokol ilahi. Hari ini saya tidak mengajak Bapak Ibu Saudara ada di satu pilihan yang ekstrim di satu sisi, yaitu pegang protokol ilahi lalu mengabaikan protokol kesehatan, atau memegang protokol kesehatan mengabaikan protokol ilahi. Hari ini saya mengajak setiap kita untuk belajar dari firman Tuhan bahwa protokol ilahi tidak bertentangan dengan protokol kesehatan, dan orang yang menjalankan protokol kesehatan jangan lupa protokol ilahi, karena ada aturan untuk kita bertanggung jawab dengan diri kita menjaga kondisi kesehatan kita, namun juga kita dipanggil untuk memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai anak Tuhan yang juga ikuti protokol ilahi, ikuti aturannya Tuhan. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah kita mau belajar tentang protokol ilahi. Apa protokol ilahi yang ditulis di dalam Alkitab? Apa aturan atau ketetapan Tuhan yang Tuhan tetapkan sebagai sebuah protokol ilahinya yang harus kita taati? Mari bersama dengan saya kita lihat Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Protokol ilahi jelas adalah supaya kita hidup sesuai dengan aturan hukum-hukum yang Tuhan tetapkan. Apa hukum Tuhan? Yaitu firman Tuhan.
Apa firman Tuhan? Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Di mana kita bisa mendapatkan itu? Kita bisa memperolehnya melalui Alkitab yang kita punya. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan jadikan Alkitab sebagai buku yang tertutup bagi kita. Jadikan Alkitab sebagai buku yang selalu terbuka. Setiap hari jadikan Alkitab menjadi buku yang terbuka bagi kita. Artinya buku yang terbuka itu kita memiliki waktu untuk kita membaca, untuk kita merenungkan, untuk kita mempelajari, untuk kita memiliki waktu bersekutu dengan firman Tuhan. Sehingga Alkitab bukan hanya menjadi buku yang terbuka pada saat-saat kita ada di gereja, pada saat kita melakukan ibadah di gereja saja, tetapi Alkitab menjadi sebuah buku yang terbuka setiap hari di tempat kita, di rumah kita masing-masing. Kita membiasakan diri, membangun kehidupan untuk hidup sesuai dengan protokol ilahi. Kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntun kita, untuk mengarahkan langkah-langkah kehidupan setiap kita. Nah, hari ini kita belajar tentang protokol ilahi. Protokol ilahi yang Tuhan tetapkan adalah supaya kita hidup baik-baik mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita nggak pernah punya waktu untuk baca Alkitab? Kalau kita nggak pernah punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, kalau kita hanya sibuk dengan urusan duniawi sesaat, setiap hari kita disibukkan dengan aktivitas-aktivitas dunia, dan kita tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Hari ini kita mau putuskan, mari kita tetapkan satu waktu dalam kehidupan kita, keputusan yang kita buat. Aku mulai mau belajar firman Tuhan. Aku mau mulai mencari Tuhan dalam kesungguhan hati di tempat, di rumahku, di mana aku ada. Sehingga kita mulai menjalankan hidup kita sesuai dengan protokol ilahi. Dengarkan suara Tuhan dan lakukan dengan setiap perintahnya. Itu protokol ilahi. Sebab ketika kita ikuti apa yang Tuhan perintahkan, kita ikuti kehidupan kita jalan sesuai dengan protokol ilahi, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang membawa kehidupan kita menerima berkat dan anugerah Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat yang kedua berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi ketika kita hidup mengikuti protokol ilahi, maka berkat yang Tuhan janjikan akan datang kepada kita dan menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita. Protokol ilahi bagi setiap kita adalah supaya kita mendengar suaranya dan ikuti suara Tuhan, ikuti perintahnya, lakukan perintahnya. Apa yang diperintahkan Tuhan? Segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab, itulah yang Tuhan perintahkan sebagai protokol, sebagai aturan ilahi. Dan jangan sampai kita melanggar. Sebab ketika kita melanggar, kalau kita membaca secara keseluruhan ulangan pasal 28, maka bagian yang keduanya kita akan jumpai bicara tentang kutuk. Coba kita lihat ayat yang ke-15 dari ulangan pasal 28. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ketika kita tidak hidup mengikuti protokol ilahi, maka kutuklah yang akan datang dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya kita tidak mau hidup kita berada dalam kutuk. Saya percaya kita tidak menghendaki kutuk datang dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu, mari kita ikuti protokol ilahi. Dengar suara Tuhan, taati suara Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Terlebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, hampir
banyak gereja yang tidak bisa menjalankan aktivitas kegiatan ibadahnya seperti biasa. 1 tahun lebih ada orang percaya, umat Tuhan, jemaat Tuhan tidak bisa beribadah seperti biasa. Lalu ketika umat Tuhan tidak hidup dalam protokol ilahi, maka bagaimana mereka bisa menjalankan hidup sesuai dengan aturan dan hukum Tuhan, mentaati protokol ilahi? Mereka tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mereka hidupnya jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, masa-masa pandemi ini jangan menjadikan diri kita justru semakin jauh dari Tuhan. Betul, sementara ini aktivitas peribadatan tidak dilaksanakan di gereja seperti biasa. Tetapi bangun diri kita, bangun kehidupan kita. Ikuti protokol ilahi, bangun persekutuan kita secara pribadi. Termasuk seperti yang kita lakukan hari ini. Kita melakukan peribadatan di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu mendengar firman Tuhan yang disampaikan seperti yang sedang Bapak Ibu dan saya sama-sama pelajari hari ini. Jadi intinya adalah jangan menjauh dari Tuhan. Jangan semakin adanya pandemi COVID-19 justru membuat kita undur dari Tuhan. Justru membuat kita tidak mendekat kepada Tuhan, tapi semakin menjauh dari Tuhan, semakin tinggalkan Tuhan. Mari kita bangun kehidupan kita. Mari kita bereskan kehidupan kita. Tuhan menghendaki kita untuk tidak hidup dalam keadaan yang terkutuk. Itu sebabnya Tuhan berikan sebuah protokol ilahinya kepada setiap kita. Aturan-aturan, ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya, supaya kita memilih itu dan kita hidup di dalamnya. Sehingga ketika kita memilih dan menghidupi kehidupan kita berjalan sesuai dengan protokol ilahi, maka Alkitab yang tadi kita baca ayatnya, berkat Tuhanlah yang turun dalam kehidupan setiap kita. Hari-hari ini zaman sedang sulit, zaman sedang susah, sukar. Tapi percayalah Bapak Ibu, selama kita ikuti protokol ilahi, Alkitab selalu katakan tadi apa? Tuhan tidak akan berdusta dengan setiap janji yang diucapkannya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Orang yang hidup sesuai dengan protokol ilahi tidak akan ditinggalkan Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan pelihara sempurna. Masalah boleh ada, persoalan boleh datang, tetapi tetap kita punya penolong. Penolong yang sesungguhnya, penolong yang tidak pernah memberikan kekecewaan, yaitu Tuhan sendiri. Selama kita ikuti protokol ilahi, selama kita dengar suaranya, melakukan kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan hukum dan ketetapannya, dengan mengikuti protokol ilahi tadi, maka segala berkat Tuhan curahkan. Tetapi sebaliknya, dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-15 tadi, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau ketika kita tidak hidup di dalam protokol ilahi. Betapa pentingnya kita hidup, menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya untuk mematuhi protokol ilahi. Protokol ilahi kita tidak langgar. Apa yang Tuhan perintahkan kita tidak langgar. Jangan juga kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam pemberontakan. Ya, kalau untuk sesaat mungkin kita hari ini sedang mengalami kondisi yang baik, kondisi yang terberkati, kondisi yang sehat. Dengar, jangan sampai kita lupa Tuhan. Jangan sampai kita terlena dengan kenyamanan hidup, lalu kita abai dengan protokol ilahi. Kita abai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kita abai dengan apa yang Tuhan
inginkan untuk kita taati, untuk kita lakukan. Jangan menjauh dari Tuhan. Ikuti protokol ilahi, ikuti aturan Tuhan, taati Tuhan, tempatkan Tuhan pada satu tempat yang paling utama dan paling penting dalam kehidupan kita. Saya percaya orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai sandaran dalam hidupnya, orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang dinomorsatukan, pribadi yang ditinggikan, Tuhan akan memperlakukan orang tersebut sebagai anak-anaknya yang dikasihi dan dikenal olehnya. Betapa bahagianya hidup kita ketika kita menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, protokol ilahi, lakukan itu, taati, jangan abai. Mari bangun hidup kita hari ini, ikuti protokol ilahi, ikuti aturannya Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Di masa-masa pandemi, di masa-masa kesulitan dan kegoncangan hari-hari ini, mari semakin sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Jangan justru semakin jauh dari Tuhan. Betul, ibadah untuk sementara kita tidak lakukan di gereja, tetapi di tempat kita masing-masing. Lakukan persekutuan kita dengan Tuhan, jangan putus. Persekutuan kita dengan Tuhan jangan diabaikan. Amin. Mari bangun kehidupan kita, bangun manusia roh kita. Jangan cuma membangun manusia duniawi kita, manusia jasmaniah kita, manusia lahiriah kita. Kita begitu mempedulikan manusia lahiriah kita, memberikan makanan, memberikan pakaian, aksesoris yang mendandani sedemikian rupa, tetapi kita abai dengan manusia batiniah kita. Manusia lahiriah akan semakin merosot, tapi manusia batiniah kita jangan sampai ikut merosot. Karena kalau manusia batiniah ikut merosot, waduh, celaka Bapak Ibu. Manusia lahiriah kita boleh merosot karena faktor usia, karena faktor-faktor kehidupan yang terjadi dalam diri kita. Tetapi jangan sampai manusia batiniah menjadi merosot juga. Tapi justru sebaliknya, manusia batiniah kita harus kita bentuk menjadi semakin kuat. Harus kita perhatikan, harus kita prioritaskan kebutuhannya. Sebab diri kita yang sesungguhnya bukan manusia lahiriahnya. Nah, muka saya, hidup saya, tampilan diri saya yang bisa Bapak Ibu Saudara lihat, ini semua cuman casingnya doang. Dan casing inilah yang lahiriah, yang satu hari kelak casing ini akan berakhir, casing ini akan ditinggalkan. Tetapi yang di dalam, yang batinia, manusia roh, itu yang esensi, itu yang sejatinya, itu yang sesungguhnya. Nah, jangan abaikan yang rohani itu, jangan abaikan yang batinia itu. Bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan yang batinia? Tidak ada cara lain, yaitu kita hidup sesuai dengan protokol ilahi, hidup sesuai dengan aturan Tuhan, hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Jadi protokol ilahi yang pertama kita tempatkan dalam hidup kita sebagai kebutuhan yang pokok, yang penting dalam diri kita sebagai orang percaya. Jangan abai. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, protokol ilahi ini tidak berarti menghilangkan tanggung jawab kita untuk mengikuti protokol yang berlaku di bumi, atau dalam hal ini kaitannya dengan protokol kesehatan. Jadi begini Bapak Ibu, karena hari-hari ini ada orang-orang yang juga memiliki sebuah pandangan dan keputusan yang ekstrim dengan menyikapi persoalan di pandemi COVID-19. Ada yang berpandangan bahwa jangan takut sama virus corona, ya, jangan takut dengan penyebaran virus corona. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan mujizat. Lalu kita abai dengan protokol kesehatan, membenturkan protokol ilahi dengan protokol kesehatan. Tidak demikian. Protokol ilahi tidak berarti menghilangkan tanggung jawab kita untuk mengikuti protokol yang berlaku di bumi ini. Kenapa? Karena kita masih ditempatkan Tuhan di bumi ini. Ada hukum-hukum yang Tuhan juga tetapkan untuk kita perlu perhatikan, perlu kita sikapi secara bijak,
selama kita menumpang di bumi ini. Sehingga kita tidak jadi orang yang abai, yang sok jagoan juga. Ya, kita mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan segala-galanya, lalu kita abai dengan protokol-protokol yang diberlakukan di bumi ini. Padahal protokol-protokol itu adalah sebuah aturan untuk kebaikan kita, adalah ketetapan yang Tuhan juga izinkan itu untuk kita taati sebagai bukti tanggung jawab kita sebagai warga di bumi ini. Jadi Bapak Ibu, protokol ilahi tidak berarti menghilangkan tanggung jawab kita untuk mengikuti protokol yang berlaku di bumi. Dalam hal ini protokol kesehatan. Jadi jangan pernah membenturkan atau mengadu protokol ilahi lawan protokol kesehatan. Kita punya tanggung jawab. Di satu sisi tanggung jawab kita sebagai orang percaya, ikuti protokol ilahi, jangan langgar perintah Tuhan, jangan lawan perintah Tuhan. Tetapi di sisi lain kita masih ada di bumi, dan Tuhan juga panggil kita untuk jadi alat berkat Tuhan, jadi duta kerajaan Allah yang hadir untuk membawa dampak yang tidak mencelakakan bumi ini, yang tidak mencelakakan banyak orang di bumi ini. Tapi kehadiran kita harus membawa kedamaian, membawa kebahagiaan, membawa keselamatan bagi banyak orang. Nah, bagaimana jadinya kalau kita tidak ikuti protokol yang ditetapkan di bumi ini? Mentang-mentang kita berkata, aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Tuhan yang berkuasa, lalu kita abai dengan protokol yang ditetapkan di bumi ini. Tidak demikian Bapak Ibu. Protokol ilahi tidak menjadikan kita untuk menghilangkan tanggung jawab kita mentaati protokol yang diberlakukan di bumi. Dalam hal ini protokol kesehatan. Ya, kita punya Allah yang berkuasa. Tapi kan bukan berarti kita abai dengan protokol kesehatan. Artinya begini, saya punya Tuhan hebat, saya punya Tuhan berkuasa, Yesusku luar biasa, Yesusku tidak pernah berubah. Tapi yang pakai masker untuk jaga protokol kesehatan kan bukan Yesusnya. Kita yang harus pakai masker, bukan Yesus yang harus pakai masker. Kita punya Allah yang hebat, kita punya Yesus yang luar biasa. Kan bukan Yesus yang harus cuci tangan, harus social distancing. Tapi kitanya. Kenapa? Karena kita yang hadir di bumi ini, karena kita yang bergerak, karena kita yang beraktivitas di bumi ini. Tuhan akan melakukan bagian Tuhan, kita lakukan bagian kita. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, protokol ilahi itu jangan dibenturkan dengan protokol kesehatan. Makanya judulnya saya tidak memakai judul protokol ilahi vs protokol kesehatan, tetapi saya memberikan judul sharing firman Tuhan hari ini, yaitu protokol ilahi dan protokol kesehatan. Jadi artinya kita ikuti protokol ilahi, kita lakukan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, lakukan apa yang seharusnya kita buat dan lakukan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita juga mengikuti protokol kesehatan sebagai warga orang-orang yang hidup, yang ditempatkan Tuhan di bumi ini. Ikuti protokol yang berlaku. Dalam hal ini yaitu protokol kesehatan. Jadi protokol ilahi dan protokol kesehatan, dua hal ini harus kita pegang, berjalan bersamaan. Jangan ekstrim di satu sisi Bapak Ibu. Orang yang abai dengan protokol kesehatan, memegang protokol ilahi, bukan berarti kalau nanti terjadi sesuatu lalu kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, di mana kuasa-Mu? Tuhan, di mana mujizat-Mu? Tuhan, di mana kebesaran-Mu? Tuhan, di mana rasa kasih sayang-Mu? Tidak demikian Bapak Ibu. Justru kita harus bertanggung jawab. Tuhan melakukan bagiannya, kita lakukan bagian kita. Sekali lagi ya, saya ulang. Memang kita punya Yesus yang luar biasa, tapi bukan Yesus yang harus pakai masker. Kita yang harus pakai masker. Kita punya Allah yang luar biasa, Yesus yang luar biasa, tapi bukan Yesus yang harus cuci tangan, jaga jarak, social distancing. Tapi kita yang harus melakukan itu. Jadi protokol ilahi laksanakan, protokol kesehatan kita laksanakan. Apa dasarnya?
Mari kita lihat tentang protokol kesehatan ini. Amsal pasal 27 ayat yang ke-12. Amsal 27 ayat yang ke-12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Dalam terjemahan FAYH firman Allah yang hidup, Amsal 27 ayat 12 ini berkata begini. Orang yang berakal budi mempertimbangkan bahaya yang mungkin akan dihadapinya dan ia berusaha menghindarinya. Orang yang bodoh tidak peduli dan harus menanggung akibatnya. Jadi kalau kita tidak ikuti protokol yang ditetapkan menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang hidup di bumi ini dengan mengikuti protokol kesehatan dalam hal ini dan kita abai, maka kita dikatakan sebagai orang bodoh. Orang yang bijak justru kalau kita takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, kita juga akan hidup dalam kehidupan yang bijak, tidak mengabaikan aturan-aturan yang juga Tuhan tetapkan untuk kita taati di bumi ini sebagai seorang anak Tuhan yang dipanggil jadi duta kerajaan, yang dipanggil untuk jadi berkat dan bukan jadi malapetaka mendatangkan bencana bagi sesamanya. Aturan protokol kesehatan kita taati, tetapi juga kita harus lakukan protokol ilahi. Jadi protokol ilahi dan protokol kesehatan, dua hal ini tidak boleh kita lakukan bagian masing-masing. Artinya kita pilih salah satu sebagai keputusan yang ekstrim. Ya, kita ambil protokol ilahi, kita abai dengan protokol kesehatan. Demikian pula kita lakukan protokol kesehatan tapi kita abai dengan protokol ilahi. Dua hal ini sebagai tanggung jawab kita. Taati protokol ilahi, taati juga protokol kesehatan. Orang bijak ketika melihat malapetaka bersembunyilah ia. Dalam terjemahan firman Allah ini, orang yang berakal budi mempertimbangkan bahaya yang mungkin akan dihadapinya dan ia berusaha menghindarinya. Tampillah jadi berkat Bapak Ibu. Oke, mungkin untuk keputusan yang seperti ini ada orang-orang yang kalau berpandangan ekstrim, ngeroh gitu ya, hidupnya ya berpegangan kepada iman, kepercayaannya seolah-olah bahwa dia ingin hidup luar biasa, melekat dengan Tuhan, menunjukkan mereka punya Tuhan yang luar biasa, lalu abai dengan protokol kesehatan. Silakan kalau dia mau melakukan itu, tetapi ingat, Tuhan memberikan sebuah protokol ilahi kepada kita untuk kita juga jadi berkat. Bukan main langgar aturan yang ada. Jadilah orang yang berhikmat, yang tampil jadi alat berkat Tuhan. Untuk sementara berdiam dirilah. Sebab Alkitab sendiri mengajar, orang yang berakal budi mempertimbangkan bahaya yang mungkin akan dihadapinya dan ia berusaha menghindarinya. Tapi orang yang bodoh tidak peduli dan harus menanggung akibatnya. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang hidup dalam ketidakteraturan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang teratur, Tuhan yang tertib, Tuhan yang punya aturan main. Tuhan yang menetapkan sebuah pola kehidupan yang tidak boleh kita langgar. Makanya kita harus ikuti pola ilahi, tapi juga kita ikuti pola yang diberlakukan di bumi ini. Kalau kita masih menjalani kehidupan kita di bumi ini, kecuali mohon maaf, mungkin kita sudah tidak mau lagi hidup di bumi, kita abai dengan setiap aturan-aturan yang kita harus jalankan sebagai tanggung jawab kita sebagai manusia masih hidup di bumi, yaitu lain cerita Bapak Ibu. Tapi selama kita masih diberikan anugerah kesempatan dan kita masih mau menjalankan hidup sebagai orang yang masih hidup di bumi ini, ayo ikuti aturan yang diberlakukan selama aturan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, selama aturan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga pola ini ya, protokol ini tidak melanggar protokol ilahi, protokol kesehatannya tidak melanggar protokol ilahi,
selama itu tidak bertentangan dengan firman, selama itu tidak bertentangan dengan hukum Tuhan, ikuti saja, lakukan saja. Dan kita akan lihat apa yang kita akan terima nanti. Kita akan mendapatkan hasil yang membawa kebaikan buat kita. Jadi Bapak Ibu, saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk pilih salah satu, ikut protokol ilahi atau protokol kesehatan. Tapi dari apa yang saya sampaikan hari ini, mari kita ikuti protokol ilahi dan kita juga ikuti protokol kesehatan. Alkitab mengajar dua-dua ini tertulis di dalam Alkitab. Jadi bukan hanya tertulis tentang protokol ilahi saja Alkitab, tetapi juga Alkitab memberikan catatan, memberikan penjelasan, memberikan pengajaran kepada kita untuk kita tidak abai dengan protokol-protokol yang diberlakukan di bumi ini. Jadi sekali lagi, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, taati saja, lakukan saja, karena kita hidup harus jadi alat berkat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ikuti apa yang menjadi protokol kesehatannya. Pemerintah hari ini mencanangkan ada yang tadinya 3M, lalu naik menjadi 5M, tapi ada sekarang istilahnya 6M. Apa itu 6M? Yang pertama, mencuci tangan. Ya, mencuci tangan. Nah, protokol kesehatan ini kan kita yang harus lakukan, bukan Yesus yang melakukannya. Mencuci tangan demi kebersihan kita. Kenapa harus mencuci tangan? Ya, menjaga-jaga supaya virus yang tidak kelihatan itu dapat kita antisipasi supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Sebab kita tidak bisa melihat virus dengan mata telanjang kita. Oleh sebab itu dianjurkan mencuci tangan. Lalu kemudian menggunakan masker dengan benar. Ini protokol kesehatannya. Gunakan masker. Tapi gunakan masker dengan benar. Karena ada orang yang sudah pakai si masker, tapi tidak dipakai dengan benar. Contoh, pakai si maskernya betul, menutupi mulut, tapi maskernya merosot. Ya, lubang hidungnya tidak tertutup. Nah, ini berarti memakai masker tidak benar. Pakai masker secara benar, ikuti langkah-langkahnya, aturan-aturannya. Itu demi kebaikan, satu demi kebaikan diri kita, yang kedua demi kebaikan orang lain. Oke lah kalau kita berkata, saya pakai masker ngap, saya pakai masker sesak nafasnya. Kalau bagi diri kita sendiri, it's okay. Kalau kita nggak pergi kemana-mana, it's okay, nggak pakai masker terserah. Tapi kalau kita misalnya ada di lingkungan masyarakat, di pergaulan kita, bersosialisasi dengan tetangga, bersosialisasi dengan orang-orang di pasar, dengan banyak orang, maka ada protokol kesehatan yang harus kita ikuti. Tapi saya sesak nafasnya, kalau nggak mau sesak nafasnya, ya udah, kita jangan kemana-mana, gitu kan? Sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita ada di lingkungan sosial kemasyarakatan, jangan kita hidup bagi diri kita sendiri. Ada orang lain di sekitar kita. Kalau itu tidak menimpa kita, jangan sampai itu menimpa orang lain. Jadi, adanya protokol kesehatan, protokol itu dibuat, aturan itu dibuat, diputuskan bersama demi sebuah kebaikan, bukan untuk mencelakakan. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan ikuti aturan, ikuti, lakukan tanggung jawab kita secara benar. Amin. Dalam hal ini, ketika kita berhadapan dengan kehidupan sosial di masyarakat, ya untuk sementara pakai masker. Ya saya pribadi juga memang merasa nggak nyaman gitu untuk memakai masker karena tidak terbiasa memakai masker. Tetapi mau apa lagi? Untuk sesaat, untuk waktu-waktu seperti sekarang ini, ikutilah. Supaya paling tidak, kalau saya tidak mencelakakan diri saya tidak mencelakakan orang lain. Saya tidak mencelakakan keluarga saya tidak mencelakakan tetangga saya tidak mencelakakan orang-orang yang hadir, yang saya jumpai di lingkungan sosial saya. Pakai masker, itu protokol kesehatannya. Kemudian menjaga kebersihan tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Ya, jangan sok jagoan juga Bapak Ibu. Kita memang punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa.
tapi Tuhan punya sebuah protokol ilahi untuk kita harus ikuti, yaitu diberikannya sebuah protokol kesehatan kepada kita. Dalam hal ini, protokol kesehatan yang harus kita taati, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat, udahlah. Jangan sering melakukan perjalanan-perjalanan ke sana kemari, ya. Berdiam dirilah. Karena tadi ayat Alkitab yang kita baca dalam Amsal 27 ayat 12, kalau orang yang berakal budi melihat sebuah malapetaka, pandemi COVID-19 masih merajalela, bersembunyilah ia. Artinya dia mengurung diri, dia berhenti untuk sesaat, mempertimbangkan bahaya yang mungkin akan dihadapinya, dan ia berusaha menghindarinya. Ikuti protokol kesehatannya, mengurangi mobilitas, menjaga pola makan sehat dan istirahat yang cukup, jauhi kerumunan, menjaga pola makan yang sehat dan istirahat yang cukup. Nah, Bapak Ibu, dari tempat ini saya juga mengajak, ayo kalau memang kondisi kesehatan kita sedang terganggu, ya jangan paksakan. Memang kita mungkin beralasan bahwa saya perlu nafkah, saya perlu cari uang, saya perlu makan. Tapi ingat loh, kondisi kesehatan kita sedang terganggu. Dan virus corona ini bukan penyakit yang tidak menular, tapi penyakit yang menular. Jangan sampai kita menularkan penyakit ini kepada orang lain yang tidak tertimpa hanya karena keegoisan dan keangkuhan kita. Betul Bapak Ibu, kita butuh makan, kita butuh untuk cari nafkah. Tapi bukankah kita masih punya Tuhan yang hidup, yang bisa memelihara kita dengan cara-cara yang ajaib? Makanya saya mengajak hari ini, ikuti protokol ilahi dan ikuti protokol kesehatan. Jangan abai, jangan pilih salah satu. Kita harus jalankan dua-duanya, protokol ilahi dan protokol kesehatan. Kalau kondisi kita sedang terganggu kesehatannya, ya istirahat saja dulu. Ya, percayalah Bapak Ibu, selama kita hidup benar, ikuti aturan, ikuti hukum Tuhan, dan kita mau tampil jadi berkat, Tuhan tahu kok hati kita, Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Saya percaya Tuhan tidak mungkin tidak pelihara, Tuhan tidak mungkin tidak memberkati kita. Karena anak-anak Tuhan dipanggil untuk jadi berkat. Jadi ya, istirahat saja dulu, istirahat yang cukup, terlebih kalau kondisi kesehatan kita sedang terganggu. Ya, jangan kita merasa bahwa saya punya kebutuhan. Kita jadi orang yang egois. Kita memikirkan diri kita sendiri. Kita nggak pikir orang lain. Kita nggak pikir keluarga. Kita nggak pikir tetangga kita. Kita nggak pikir orang-orang di lingkungan sosial kita. Kita harus jadi alat berkat Tuhan. Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya tampil tidak jadi berkat. Jadi jangan justru kehadiran kita menjadi bencana bagi orang lain. Jadi jadikan kehadiran diri kita bukan sebagai bencana bagi orang lain, tapi jadikan kehadiran kita pembawa berkat. Stop kita menganggap diri kita punya sebuah power, kekuatan, kehebatan. Wah, seolah-olah virus corona pun tidak mempan kepada saya, karena saya punya Allah yang hebat. Amin untuk hal itu Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan yang disembah oleh setiap kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tapi ingat, Tuhan yang berkuasa itu tidak mengizinkan, tidak pernah membiarkan kita untuk jalan melanggar setiap tatanan dan aturan yang berlaku demi kebaikan kita. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang mau hidup dalam tuntunan ilahinya. Taati protokol ilahi dan taati protokol kesehatan. 6M tadi protokol kesehatannya. Protokol ilahinya apa? Dengarkan suara Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, masa pandemi COVID-19 ini pasti ada ujungnya.
segala apa yang terjadi di muka bumi ini, sengeri apapun, ya, semembahayakan apapun, tetap ada akhirnya, tetap ada ujungnya, termasuk pandemi COVID-19. Karena kita berkata, apa yang kelihatan itu sementara. Memang kita nggak bisa lihat virusnya, tapi bukan berarti virus itu sesuatu yang tidak kelihatan. Virus itu kelihatan kalau kita pakai mikroskop. Tapi kalau kita nggak pakai mikroskop dengan mata telanjang, memang virus nggak kelihatan. Tapi virus itu sebenarnya kelihatan. Nah, kita berkata, apa yang kelihatan itu sementara. Kalau bicara sementara berarti ada akhirnya, ada penyelesaiannya. Kapan itu terjadi? Kita tidak tahu. Tapi selama itu masih berlangsung, ada protokol yang ditetapkan. Protokol kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Sebagai anak Tuhan, kita juga jangan abai dengan protokol ilahi. Protokol ilahi kita taati, protokol kesehatan kita juga lakukan dan taati. Jadi dua protokol ini jangan dibenturkan. Jangan dipilih salah satu, tapi dua-duanya harus dilaksanakan sebagai tanggung jawab kita sebagai orang percaya dan sebagai warga yang hidup di bumi ini. Amin. Maka saya percaya kebaikan akan kita terima. Nah, sebagai penutup, mari kita lihat Amsal pasal 28 ayat yang ke-9. Amsal 28 ayat yang ke-9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Jadi selama kita memalingkan telinga kita, artinya kita abai, ya, cuek, merasa menganggap sebagai angin lalu saja hal-hal yang ditetapkan protokol ilahi atau protokol kesehatan ini, kita tidak mendengarkan hukum itu, kita tidak menganggap serius dengan ketetapan itu, maka doa kita akan menjadi kekejian. Bagaimana jadinya kalau doa kita menjadi kekejian? Percuma dong kita nanti berseru-seru berdoa kepada Tuhan. Tuhan gak dengar, Tuhan gak jawab karena doa kita menjadi kekejian. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita memalingkan telinga kita, tidak mau mendengarkan hukum. Jangankan melaksanakan, didengar aja enggak. Saya menyadari masih banyak warga gereja, anak-anak Tuhan, orang percaya yang juga masih abai dengan hukum dan aturan protokol kesehatan. Dari tempat ini saya mengajak, ayo Bapak Ibu, kita lakukan bagian kita sebagai anak Tuhan, jadi berkat. Ikuti protokol kesehatan. Untuk sesaat kita ikuti, taati. Kalau kita anak Tuhan, cinta Tuhan, punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa, saya mau katakan dari tempat ini, jangan mencobai Tuhan alam dengan hidup sembarangan, dengan hidup asal, dengan hidup mengabaikan protokol yang berlaku di bumi ini. Karena kita juga masih tinggal di bumi ini, maka ikuti protokol yang ada, yang diberlakukan di bumi ini. Dalam kaitan dengan hal ini adalah protokol kesehatan. Taati. Kita yang harus pakai masker, kita yang harus social distancing, kita yang harus mengurangi mobilitas kita, kita yang harus mencuci tangan, jaga kebersihan diri kita. Ya, itu tanggung jawab kita. Amin. Ketika kita lakukan hal ini secara tepat dan benar, maka saya percaya kebahagiaan, perlindungan, dan keamanan akan jadi bagian dalam kehidupan kita. Jadilah anak Tuhan yang memberkati diri kita, memberkati keluarga kita, memberkati sahabat-sahabat kita, memberkati tetangga-tetangga kita, memberkati kota kita, memberkati bangsa kita, memberkati banyak orang. Jadilah anak Tuhan yang ditempatkan Tuhan, yang menjadi wakil Tuhan di bumi sebagai duta kerajaannya. Ikuti pola ilahi dan ikuti juga pola kesehatan. Protokol ilahi kita taati, kita juga taati protokol kesehatan. Maka lihatlah kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan jadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu,
setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami terima. Jadikan kami sebagai anak-Mu yang hidup untuk menjalani kehidupan di hari-hari ini. Kami hidup sesuai dengan protokol ilahi dan juga mengikuti protokol kesehatan dalam masa pandemi ini. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan biarlah hidup kami memuliakan-Mu dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.